Oke, kita mulai ya, biar cepat. Nanti insya Allah yang lainnya bisa bergabung di sesi di pertengahan acara. Oh ya, saya atur dulu ininya biar salah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Langsung saja ya, mungkin di sini kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana kemudian bisa menjuarai lomba menulis esai. Sebelum itu mungkin karena ini akan di-share di YouTube dan mungkin bukan hanya peserta dari kelas menulis esai Palbi saja yang ikut, saya izin memperkenalkan trik terlebih dahulu juga. Nama saya Muhammad Rafi Anggara. Saya kepala dari kelas Edwah ya, Education for Dakwah. Nanti video ini akan di-share di YouTube kelas Edwah, Education for Dakwah. Kemudian saya juga adalah tahun kemarin alhamdulillah diamanahi sebagai mahasiswa berprestasi ke-1 Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin nanti saya sedikit sharing tentang bagaimana pengalaman saya kemudian mengikuti lomba-lomba esai, menjuarainya, dan mungkin nanti akan beberapa hal saya dapatkan berupa tips dan trik yang akan saya share ke teman-teman semua. Baik, langsung saja ya. Oh, maaf, saya lupa belum membuka filenya. Jadi, yang akan kita bahas sekarang adalah tips dan trik menjuarai lomba menulis esai. Mungkin secara general pembahasannya banyak juga kemudian di-share di internet, bahkan mungkin pemateri kita hari ini selain saya ada Kak Ardi ya di Palbis itu pun akan share dan mungkin bisa jadi bakal banyak hal yang sama. Maka itu saya juga menggunakan metode Zoom ini agar secara feel berbeda didapatkannya, karena mungkin nanti kalau saya kirim teks juga di grup nanti sama dan akan memenuhi grup gitu ya, padahal intinya itu juga. Dan saya akan menggunakan metode yang berbeda. Dan sebentar ya. Oke. Jangan lupa juga ya di subscribe YouTube-nya Education for Dakwah. Nanti akan banyak hal menarik, khususnya di Instagram juga akan diinformasikan. Intinya ini merupakan channel YouTube dari startup yang saya bangun, bergerak di bidang pendidikan dan juga agama Islam. Banyak program-program diantaranya ada program kelas bahasa Arab, kelas tahsin, bimbel, bahkan kemudian kelas menulis, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah program-program tersebut akan di-share di official Instagram kami, official account Instagram kami di @kelas.edwah. Oke ya, saya akan share screen. Nggak ada ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang tips juara lomba esai. Nah, teman-teman semua, hal yang paling pertama, kemudian sebelum kita mengikuti lomba adalah berdoa kepada Allah dan meminta restu orang tua. Ini penting dan saya letakkan ini di awal. Kenapa? Karena berdoa kepada Allah ini kemudian akan memperbaiki apa yang kemudian kita seharusnya dapatkan. Karena apa yang Allah berikan itu, apa yang menurut Allah itu baik, bisa jadi apa yang menurut kita itu baik, bisa jadi menurut Allah tidak baik gitu ya. Kadang-kadang kita ingin juara suatu lomba, ternyata kalau kita belum rezekinya dan menurut Allah itu belum tepat kemudian kita dapatkan, maka insya Allah itu yang terbaik gitu ya. Intinya apa yang kemudian Allah takdirkan kepada kita adalah yang terbaik. Namun itu bisa dijamin ketika kemudian memang hubungan kita dengan Allah pun sudah diikhtiarkan sebaik mungkin. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan berdoa gitu ya. Hubungan secara horizontal kita perbaiki terlebih dahulu. Ibarat
kalau dalil mengatakan kan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum begitu. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka akan Allah kemudian permudah urusannya dan juga akan Allah uh, tegakkan kedudukannya. Jadi begitu. Ketika kemudian kita menolong agama Allah, memelihara agama Allah, kemudian menjaga hubungan kita dengan Allah, maka insya Allah akan kemudian Allah permudah segala urusannya. Dan juga jangan lupa meminta restu orang tua. Kan ada hadis mengatakan ya dari Rasul, ridallahu fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Saya pribadi, setiap mau lomba, bahkan setiap hari, aktivitas apapun, saya usahakan setiap pagi itu, at least minimal, saya itu menghubungi orang tua secara telepon. Tapi saya usahakan juga video call gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin membuat hari-hari saya itu berkah. Terlebih kemudian kalau mau ikut lomba. Lomba apapun, saya selalu nelpon orang tua, video call orang tua, minta doa, minta yang terbaik gitu ya. Itu hal penting ya teman-teman semua. Oke. Kemudian yang kedua, berusaha keras dan memperbanyak referensi dengan cara banyak membaca. Nah, kenapa kemudian berusaha keras ini saya tempatkan dengan slide yang sama dengan memperbanyak referensi? Kenapa? Karena salah satu ikhtiar yang kemudian memang perlu effort lebih itu adalah memperbanyak referensi. Menulis esai itu mewajibkan kita untuk banyak membaca. Banyak membaca, banyak memperkaya riset, sehingga kemudian menjadi bakal bahan kita kemudian menulis esai. Karena referensi ini akan dimasukkan baik itu dari latar belakang, walaupun mungkin kita sudah ada studi pendahuluan secara secara kasar, tapi kemudian penting juga kita itu mencari data-data yang lebih valid, lebih mendalam, bukan hanya omong doang saja gitu. Karena tanpa data, walaupun mungkin secara fakta betul, nanti bisa diasumsikan bahwa apa yang kita sampaikan itu hanya omong doang gitu ya, omongan belaka. Nah, kemudian penting kita mencantumkan referensi dan jangan lupa juga mencantumkan sumbernya. Secara citasi juga baik gitu ya. Mungkin teman-teman terkait tips and tricks atau teknik-teknik menulis sendiri bisa cek di Instagramnya saya ya @muharrafagr ataupun tadi yang saya share linknya di grup ya seperti itu. Itu lebih general tips and trick. Kalau ini sendiri tips and trick juara lomba gitu. Perbanyak referensi. Semakin banyak referensi, biasanya juri itu lebih berminat kemudian untuk memberikan nilai lebih. Kenapa? Karena ini bukan hanya omongan belaka gitu ya, bukan asumsi, tapi benar-benar based on reference, based on data gitu. Kalau bisa kemudian satu kalimat itu ada lebih dari satu referensi, kalau bisa dan memang sangat bisa. Misal contohnya di Indonesia itu memiliki ini atau gini biar lebih banyak. Indonesia adalah negara kepulauan. Satu citasi contoh. Dengan jumlah populasi 267 juta gitu ya. Citasi kedua. Dan di antara itu terdapat 3 juta warga yang warga tunanetra seperti itu. Citasi yang ketiga. Jadi kan satu kalimat itu ada 3 citasi juga. Itu makin keren ya. Semakin banyak citasi semakin keren. Kayak gitu teman-teman. Dan memang dengan cara banyak membaca kemudian pun akan membuat ketika kita menulis itu banyak ide-ide yang muncul. Secara alur menulis pun akan lancar gitu ya. Karena memang di otak kita sudah ada pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, pengetahuan-pengetahuan awal gitu. Itu kemudian penting kita dalam mengikuti lomba esai khususnya, mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah lainnya juga. Dan kemudian untuk esai sendiri, coba teman-teman fokus pada satu esai terlebih dahulu. Kenapa? Karena akan membuat kita itu tidak terdistrak dengan ide-ide yang mungkin secara genre esai itu berbeda gitu. Secara tema esai itu berbeda. Maka kemudian penting fokus satu esai terlebih dahulu. Atau mungkin kalau kita ternyata dalam satu momen
mendapatkan banyak informasi lomba gitu ya, lomba esai. Misal di UNJ ada lomba esai, di UNP ada esai, di UPI ada lomba esai. Nah, kita karena saking pengen juaranya, coba nyari peluang dari 3 itu. Ya, kalau teman-teman bisa fokus, bagus. Tapi intinya, kalau ternyata teman-teman belum baik atau belum berpengalaman, saya sarankan teman-teman fokus pada satu esai terlebih dahulu. Dan memang cari yang memang lebih recommended. Saya pribadi, ini tips saya gitu ya, coba cari penyelenggara lomba itu yang memang secara apa ya, penyelenggaraan kita itu kalau ikut bisa berpotensi menang gitu. Gimana caranya? Ini mah dapur ya, rahasia dapur saya. Saya pribadi ketika awal-awal kuliah itu, karena memang saya pengennya juara tujuannya ya, maka saya cari lomba yang secara publikasi pun dari penyelenggaranya tidak begitu bagus. Nah, ini tips apa ya, jahat mungkin ya dari saya, tapi ini sangat efektif bagi saya. Kenapa kemudian cari yang publikasinya kurang bagus? Karena kalau publikasinya kurang bagus, biasanya pesertanya juga sedikit, sehingga peluang kita juara itu sangat besar. Dan ini berhasil, saya pernah menjuarai lomba esai dengan metode seperti itu beberapa kali gitu. Dan memang efektif gitu. Itu hasil dapur saya salah satunya. Tapi kalau teman-teman memang ingin profesional, ingin tujuannya adalah memberikan solusi tepat guna terhadap masalah-masalah yang ada, kemudian melatih kekritisan teman-teman, saya sarankan teman-teman mencari yang memang secara kualitas daripada penyelenggaraan lombanya sendiri pun bagus gitu. Sehingga teman-teman bisa bersaing dengan orang-orang yang berkualitas juga gitu. Itu pun penting ya, teman-teman. Nah, kemudian dengan kita fokus dengan S1, S1 terlebih dahulu, kita bisa menyusun oh ini ya, ada pemberitahuan katanya sampai 20.30, jadi 6 menit lagi ya. Insya Allah nanti kita coba sesuaikan. Nah, untuk kemudian kita fokus pun bisa membuat kita itu secara penulisan narasinya bisa bisa terstruktur dengan baik. Sehingga dari kalimat per kalimat pun bisa kita buat dengan memikat. Memikat. Dari awal kalimat sudah eye catching, sudah kemudian kan ada statement mengatakan first impression is really important. Nah, itu pun kemudian teman-teman bisa coba mulai memikat pembaca juri itu dari kalimat awal seperti itu. Kemudian pilih juga judul esai yang singkat, jangan panjang-panjang, jangan muluk-muluk, tapi to the point. Tapi judul itu jangan kemudian menjelaskan kesimpulan daripada esai, tapi buatlah eye catching yang padat, yang memang membuat juri itu tertarik untuk membaca isi sampai selesai gitu. Kayak gitu ya. Karena teman-teman, kalau biasanya lombanya itu bergengsi, sedangkan baik sehingga banyak sekali peserta yang ikut, maka kemudian juri sangat sangat tidak detail dalam menilai. Kenapa? Karena saking banyaknya peserta yang ikut. Sehingga contohnya ketika banyaknya tulisan yang juri harus nilai, pasti juri itu pertama lihat dulu covernya. Oh, ini covernya kurang bagus, udah menurun tuh penilaiannya. Terus lihat judulnya kurang menarik, ya udah langsung buang kayak gitu. Makanya kemudian harus penting dari awalnya harus memikat lebih dahulu. Kemudian pahami tema dan subtema pada esai yang akan diikuti. Ini penting ya. Dan saya sarankan sendiri, tema dan subtema yang diambil itu memang linear dengan core kompetensi yang kita miliki. Kalau teman-teman jurusan teknik, maka coba angkat judul-judul yang berkaitan dengan teknik gitu ya. Kalau itu lombanya itu kelompok, maka ambil tema yang kita juga masuk dengan tema tersebut. Misal kita ambil teknik, tapi secara judul ada tekniknya, ada biologinya gitu ya, misal, atau ada juga ekonominya. Nah, bisa cari anggota yang memang linear dengan judul yang kita angkat, tema dan juga subtema yang kita pilih, seperti itu teman-teman. Nah, juga dengan kemudian kita melihat tema-tema subtema yang disediakan oleh panitia ya, penyelenggara, biasanya itu bisa kita analisis
tujuan dari penyelenggaraan lomba tersebut. Misal terakhir saya pernah jadi panitia lomba. Nah, penyelenggaranya itu sengaja kemudian mengangkat tema soal pendidikan. Karena tujuannya itu ingin memberikan referensi-referensi solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada gitu ya. Juga secara praktis tujuannya pun adalah ingin mengangkat nama daripada penyelenggara. Nah, ini kita sebagai peserta pun harus menganalisis tujuannya dan kita bisa merepresentasikan diri kita itu adalah orang yang memang bisa mewujudkan tujuan dari penyelenggara, memberikan feedback. Maksudnya gimana, Kang? Maksudnya adalah ketika teman-teman menulis, maka sesuai dengan tujuannya. Contohnya tentang temanya pendidikan, maka kita coba berikan solusi yang terbaik tentang pendidikan. Ataupun mungkin secara praktis, biasanya penyelenggara itu suka memberikan syarat-syarat tertentu, misal upload ini, upload itu gitu ya. Misal coba posting foto kamu dengan frame lomba ini gitu ya. Nah, itu pun kadang-kadang bisa menjadi nilai tambah gitu. Ketika kemudian kita mengupload, kemudian kita uploadnya benar-benar totalitas dengan caption yang menarik, itu pun kadang-kadang bisa membuat panitia itu memberikan attention-nya kepada kita gitu. Hal-hal yang memang di luar teknis menulis pun itu bisa menjadi tips and trick gitu ya, bisa menjuarai lomba. Jadi ini sedikit-sedikit menjilat, tapi menjilatnya mungkin profesional gitu ya, bukan menjilat yang diharamkan. Tapi ini salah satu cara baik juga dan memang efektif yang saya lakukan gitu ya. Silakan teman-teman mau ikut atau enggak. Kemudian kreatif, inovatif, dan produktif. Ya, ini tentu jelas ya, harus kreatif, inovatif, dan produktif. Apa bedanya, Kang? Kreatif itu dari kata create, artinya menciptakan sesuatu yang baru. Inovatif itu dari kata innovate, artinya mengembangkan, mendevelop apa yang sudah ada gitu ya. Nah, tapi apapun itu teman-teman, intinya gagasannya itu harus unik, harus unik. Kemudian memiliki nilai kebaruan. Apa sih istilah nilai kebaruan teh? Intinya punya kebaruan. Makanya itu walaupun sifatnya mengembangkan, tapi harus ada nilai kebaruan dari ide yang kita angkat. Dan pikat dewan juri sejak paragraf pertama seperti itu ya. Produktif di sini itu adalah maksudnya secara gagasan memang dapat diimplementasikan gitu ya. Kemudian secara gagasan pun bisa ada keberlanjutan daripada programnya, dari gagasannya gitu ya. Jadi produktif seperti itu. Kemudian memahami juknis, ini kalau bisa mungkin ini yang paling penting daripada teknis praktis ya penulisan esai. Dalam hal ini mengikuti lomba. Kenapa? Karena kalau kita menulis tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan, maka sudah pasti out gitu ya. Maka harus sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh penyelenggara. Termasuk ini kita harus memperhatikan juga timeline-nya. Dari mulai kita submit, jangan sampai kemudian kita telat-telatin. Kalau bisa teman-teman hamin berapa hari dari deadline itu sudah mengumpulkan, lebih bagus. Kadang-kadang ada penyelenggara yang lebih memerhatikan itu. Khawatirnya bahkan ketika kita deadlineer, ada kendala dan sebagainya, bisa jadi kita malah tidak optimal atau bahkan mungkin tidak terkirimkan gitu ya. Dari segi teknis malah ada kendala, akhirnya tidak terkirimkan esai kita. Nah, maka itu penting kemudian kita menyiapkan, bahkan mengirim itu beberapa hari sebelum deadline, itu lebih bagus. Walaupun mungkin ada beberapa kasus penyelenggara yang memang suka memperpanjang gitu ya pengiriman. Mungkin itu secara marketing biar memberikan kesempatan, kemudian ada peserta-peserta lain yang merasa wah ini ternyata penyelenggaranya open dan sebagainya. Mungkin itu ada marketing khusus, tapi kita jangan mengharapkan itu. Lebih baik kita lebih bisa mempersiapkan lebih awal, itu keren gitu ya. Kemudian membaca kembali tulisan yang telah selesai ditulis. Nah, ini juga penting. Istilahnya itu proofread. Karena lomba itu adalah akan dinilai oleh orang lain, ada jurinya, maka kita juga harus coba cari juri terlebih dahulu yang mau menilai tulisan kita gitu ya.
kalau kita punya orang lain itu lebih bagus. Kalau nggak ada ya udah sama diri kita sendiri juga gak apa-apa. Karena kita juga punya perspektif. Tapi kalau ada orang lain yang memang lebih ahli, bisa jadi juri. Maksudnya juri juri sementara ya. Juri proofread itu pun bagus itu. Makanya dosen pembimbing juga eh, bisa diberdayakan untuk memproofread tulisan kita. Baik dari segi tanda baca, bahkan dari typo, dari penggunaan efektivitas kalimat. Maksud dalam hal ini kan ada konjungsi pun harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita membuat kalimat-kalimat yang memang tidak efektif gitu ya. Padahal harus bisa dipakai koma titik di situ, tapi malah kita dibuatkan satu kalimat. Kadang-kadang saya suka nemu, saya beberapa kali jadi juri esai juga, saya suka nemu satu paragraf itu satu kalimat. Padahal itu kalau dipotong-potong lebih efektif, jadi berapa kalimat. Nah, ini pun kemudian bisa kita coba berikan ke orang lain untuk memproofread hal-hal ini. Bisa ke teman, kalau teman-teman punya kawan ahli bahasa dari jurusan bahasa, bisa juga diminta untuk memproofread tulisan kita. Gitu. Pastikan tulisan yang dibuat terbebas dari plagiarisme. Ini penting. Kalau teman-teman mau cek boleh pakai plagiarism checker. Tapi sebelum checking-checkingan gitu, teman-teman pastikan dari awal menulis teman-teman memang tidak mengcopy paste. Teman-teman bisa memparafrase gagasan-gagasan yang sudah ada, jurnal-jurnal yang sudah ada, tulisan-tulisan yang ada gitu. Maksudnya parafrase itu adalah apa? Membaca, kemudian teman-teman tulis kembali dengan bahasa teman-teman. Itu lebih aman. Kayak gitu, memparafrase. Bahkan dalam hal gambar pun ya teman-teman kalau bisa jangan copy paste. Coba di-scan ulang lagi, misal pakai CorelDRAW, pakai Photoshop atau apapun itu. Itu juga untuk sekarang bahkan itu pun termasuk dalam plagiarism dalam hal mengcopy paste gambar saja seperti itu, apalagi tulisannya yang lebih mudah untuk terverifikasi gitu ya, tercek itu teman-teman. Dan yang terakhir, ini berhubung waktunya 8.34, terakhir adalah tawakal. Setelah ikhtiar, maka datanglah tawakal. Maka teman-teman kembalikan kepada Allah. Teman-teman kalau sudah ikhtiar sebaik mungkin, maka sudah berdoa, bertawakal kepada Allah. Insya Allah apa yang Allah berikan itu adalah hal yang terbaik. Mungkin itu aja ya untuk sharing kita via Zoom ini. Insya Allah ini akan diupload di YouTube-nya Kelas Edwah ya. Nama channelnya itu Edukasi for Dakwah. Jangan lupa di-subscribe. Asik. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.